semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan dari kitab Kejadian. Saudara, ketika saya membaca kitab Kejadian pasal 6, saya melihat sebuah Kejadian pasal 6 dan 7 sampai 8, saya melihat sebuah drama penyelamatan, sebuah cerita penyelamatan yang luar biasa ya. Nah, berbicara tentang kisah penyelamatan, ada dua bagian yang saya ingin tonjolkan kepada saudara pada pagi hari ini. Bagian yang pertama, kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi berbicara tentang kisah penyelamatan, yang pertama adalah cara Tuhan menyelamatkan ya. Saudara, saya sering menemukan hal-hal yang luar biasa, bahwa cara Tuhan menyelamatkan anak-anaknya itu selalu unik, selalu ajaib, selalu enggak normal, enggak biasanya. Nah, kata bahtera, selama ini saya enggak tahu dalam benak saudara semuanya bahtera itu seperti apa. Saya pun juga membayangkan bahtera itu seperti perahu yang sangat besar sekali. Karena kata bahtera, saya menangkapnya adalah perahu. Ternyata bahtera itu berasal dari kata tebah, bahasa Ibraninya itu dari kata tebah. Tebah itu ternyata artinya kotak, seperti peti. Jadi seperti kotak, seperti peti. Anda bisa membayangkan, oh ternyata perahunya ini seperti kotak, ya. Jadi bukan perahu-perahu umum yang kita bayangkan. Waktu saya mempelajari tentang bahtera ini, Alkitab menuliskan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu di ayat yang ke-15. Kalau dirubah jadi meter, maka panjang dari bahtera atau kotak itu adalah 300 hasta, itu senilai dengan 135 meter. Jadi Anda bayangkan, kotaknya gede banget ya, 135 meter. Dikali 22,5, dikali 13,5 meter. Itu volume kotak. Terus kemudian, kotak ini tidak ada layar, ya, seperti layaknya perahu ya, tidak ada layarnya sama sekali untuk membantu mengarahkan angin. Kemudian tidak ada kemudinya, sangat jelas tidak ada kemudinya. Jadi ini perahu yang tidak normal, ya Bapak Ibu. Nah, yang amazing juga ketika saya mempelajari tentang binatang-binatang yang dipanggil masuk ke dalam bahtera, jumlahnya itu di total-total sekitar 50.000 binatang. Jadi sekitar 50.000 binatang. Nah, mungkin buat gambaran aja buat saudara ya, kalau satu kotak bahtera itu isinya 135 kali 22,5 kali 13,5 meter, itu separuhnya itu bisa diisi sekitar 125.000 domba. Jadi ukuran domba ya. Tapi kan masalahnya bukan domba semua. Ada yang gajah, ada yang jerapah, mungkin yang gede-gede kira-kira seperti itu ya. Jadi pokok total itu diperkirakan interpretasi dari tafsiran dari banyak orang sekitar 50.000 binatang. Anda bisa bayangkan sebuah kotak aja, sebuah kotak nggak ada layarnya, terus kemudian diisi 50.000 binatang. Saya nggak bisa membayangkan ya, terus jalannya seperti apa. Dan di sini saya belajar satu hal, bahwa
Seringkali kita melihat di Alkitab kalau Tuhan itu menyelamatkan. Cara Tuhan itu tidak perlu mengikuti matematikanya dunia. Tuhan itu tidak perlu mengikuti matematikanya dunia, Tuhan itu tidak perlu mengikuti standar dunia. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara kepada saudara tentang perahu ya di kebaktian Val. Saya berbicara tentang perahu, di mana perahu itu seringkali berbicara tentang alat menyelamatkan di Alkitab. Ya, perahu sering berbicara tentang alat menyelamatkan. Nah, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang pergumulkan pagi hari ini. Saudara sedang membutuhkan sesuatu untuk menyelamatkan kondisi saudara. Mungkin yang butuh diselamatkan adalah perahu pekerjaan saudara. Mungkin yang saudara butuhkan adalah perahu keuangan. Mungkin yang saudara sedang butuhkan sekarang adalah perahu rumah tangga. Mungkin perahu di dalam keluarga. Dan saya mau katakan buat saudara, kalau Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan, Tuhan tidak perlu mengikuti metode dunia. Mungkin dunia berkata begini, saya ulangin, yang ini seringkali jadi protes dari banyak pengusaha ya. Mungkin pikiran dunia itu mengatakan, lu bisa gedekan usaha, lu bisa membesarkan usaha kalau kamu punya utang. Kalau kamu harus utang dari bank, lu bisa membesarkan usaha dengan memperbesar modal. Dan karena kita nggak punya modal, kita bisa meminjam dari bank. Misalnya contohnya seperti itu. Itu pola pikir kita. Tapi dengarkan baik-baik, pola pikir Tuhan itu berbeda sama sekali. Tuhan untuk membesarkan perahu. Tuhan untuk membuat perahu itu berjalan. Tuhan untuk memberkati perahu itu. Tuhan untuk memakai perahu itu. Tuhan tidak perlu pakai hitungan dunia. Tuhan tidak perlu pakai hitungan manusia. Tuhan bahkan, saya katakan, bahkan Tuhan tidak butuh perahu. Tuhan bisa pakai sebuah kotak seperti peti mati untuk membawa saudara dan saya itu selamat. Tuhan bisa pakai media apapun yang tidak masuk akal untuk membuat kita selamat. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini bagian pertama dari kisah penyelamatan, yaitu bagaimana sih cara Tuhan menyelamatkan kita dengan berbagai cara yang seringkali tidak masuk di akal. Nah, bagian kedua yang luar biasa yang saya ingin tekankan pada pagi hari ini adalah begini. Berbicara tentang kisah penyelamatan, saya perhatikan Bapak Ibu, di Alkitab itu sering sekali terjadi bahwa ketika di tengah-tengah masa yang sangat kacau, ketika di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, ketika di tengah-tengah keadaan yang sukar, saya perhatikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, setiap kali ada kisah-kisah yang masa sukar, masa sulit, keadaan tertekan, selalu ada kelompok orang-orang tertentu, bahkan selalu ada termasuk satu orang saja yang bisa diselamatkan oleh Tuhan di tengah-tengah masa sukar. Saya ulangi, saya perhatikan di setiap masa sukar yang terjadi di Alkitab, selalu ada orang atau sekelompok orang yang seakan-akan Tuhan perlakukan secara istimewa, mereka ditudungi, mereka diproteksi, sehingga mereka diselamatkan dari keadaan sulit itu. Salah satu contoh dalam kisah tentang 10 tulah, selalu ada sekelompok orang yang diselamatkan, saya bilang, yaitu orang-orang Israel. Alkitab menceritakan bahwa mereka yang tinggal di daerah Goshen, mereka tidak terkena tulah itu sama sekali. Contoh yang lain, ketika Firaun mengadakan pembunuhan dari anak-anak yang di bawah umur, terus kemudian saudara, Alkitab menceritakan Tuhan memberikan penyelamatan, Tuhan melakukan tindakan penyelamatan atas seorang bayi yang bernama Musa. Nah, kata bahtera, mengulang kata bahtera tadi, tebah, itu sama dengan kata keranjang yang dipakai oleh ibunya Musa untuk menyelamatkan Musa. Itu sama ya saudara. Jadi nggak ada layar, nggak ada kemudi, jadi tinggal mengatur, go with the flow bahasanya, mengalir menurut aliran kemana Tuhan mengarahkan itu ya. Nah, saya ulangin,
selalu ada orang yang diselamatkan. Contoh yang lain yang seringkali saya ceritakan yaitu mengenai Elia. Di tengah-tengah masa kekeringan, di tengah-tengah masa krisis ekonomi, Tuhan menaruh Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan memperlakukan istimewa atas Elia. Ada begitu banyak cerita-cerita, termasuk contohnya adalah Ishak. Di tengah masa kering, yang lain semua kekeringan, Ishak menabur, Ishak panen 100 kali lipat. Amin. Jadi intinya, di setiap keadaan yang sukar, selalu ada orang atau kelompok orang yang diambil oleh Tuhan, dipinggirkan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan untuk dilindungi, untuk ditudungi. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang siapakah dan orang-orang tipikal seperti apakah yang selalu diambil Tuhan untuk dipisahkan dan dilindungi. Kita lihat kitab Kejadian, pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab, inilah alasannya saudara, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jawabannya satu saudara, kenapa Tuhan perlakukan istimewa kepada Nuh dan keluarganya? Karena engkaulah yang kulihat benar di antara semua orang pada zaman ini. Satu kriteria di mana Tuhan menyeleksi, di mana Tuhan mengambil, memungut orang-orang tertentu yang dipisahkan untuk dijaga, adalah karena Tuhan melihat orang itu benar di hadapannya. Saudara perhatikan, bagaimana Tuhan menurut Anda waktu melihat kita sekarang ini? Bagaimana menurut saudara Tuhan melihat Anda? Tuhan melihat saya sekarang ini. Apa yang kita pikir benar menurut kita belum tentu loh, saudara, itu di hadapan Tuhan ternyata benar. Apa yang kita pikir kita ini sudah kudus, kita ini pikir kita ini sudah benar, belum tentu ternyata benar. Bukankah Anda ingat satu kali Tuhan ngomong gini, Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau, aku ini sudah bernubuat, bangkitkan orang mati, aku sudah melakukan mujizat. Tapi Tuhan bilang, nyala aku tidak mengenal kamu. Jadi jelas sekali saudara ya, di hadapan Tuhan benar, itu beda dengan menurut kita benar. Mungkin kita pikir kita ini udah benar, ternyata di hadapan Tuhan kita itu tidak benar. Saudara, ada satu cerita lama sekali. Saya ini mendengar satu cerita ini luar biasa. Nah, cerita ini saya mau bagikan ke saudara. Ada 3 wanita yang sedang berkomunikasi dengan Tuhan, ya, 3 wanita. Menurut saudara, dari 3 wanita ini, menurut saudara, siapa kira-kira yang paling dekat dan istimewa di hadapan Tuhan? Menurut saudara, menurut kita. Jadi ada 3 wanita yang sedang berdoa, dan menurut saudara siapakah di antara wanita ini yang paling istimewa, paling dekat dengan Tuhan? Menurut Anda. Wanita pertama, gambarannya seperti ini. Dia sudah lagi berdoa. Dia nangis. Wah, nangis Bombay katanya gitu ya. Nangis banget. Tuhan ada di depan. Pokoknya nangis, Tuhan. Tuhan Yesus tolong gitu kan. Nangis banget wanita ini. Bersujud gitu. Nangis. Pokoknya air matanya banyak banget. Itu wanita pertama. Wanita yang kedua, dia itu Tuhan di depannya, dia ngobrol. Nah, dia ngobrol. Kayak teman, ngobrol. Kongko-kongko gitu ya, ngobrol. Terus kemudian, yang ketiga, wanita ini, Tuhan tuh ada di depan. Tapi bahasa Inggrisnya tuh Tuhan melengos. Tuhan itu kayak memalingkan muka. Tuhan tuh kayak memalingkan muka. Terus wanita ini itu menghadap ke Tuhan. Terus dia itu pandangannya itu
dia menengadahkan kepala dan dia itu mengangkat tangan, mukanya itu nggak nangis saudara, tapi dia itu ngomong sama Tuhan, sekalipun Tuhan itu melengos gitu. Dia tuh ngomong sama Tuhan. Dia mengangkat tangan, dia mengucapkan sesuatu. Saya nggak tahu apa yang dia ucapkan, pokoknya dia tuh ngomong. Nah, kira-kira dari gambaran 3 wanita ini, menurut saudara, siapa yang menurut Anda paling istimewa, paling dekat gitu sama Tuhan, dan kayaknya paling paling Tuhan suka, gitu. Nah, saya nggak tahu bagaimana saudara, mungkin beberapa dari Anda ya Anda kalau mau jawab boleh di chatting. Dari 3 wanita ini mana yang menurut Anda yang paling dekat sama Tuhan? Wanita pertama yang nangis-nangis sampai ingusan tuh ya. Yang kedua, wanita ngobrol sama Tuhan. Nah, Tuhan ada di depan mereka semua. Terus wanita yang ketiga, Tuhan itu memalingkan muka, tapi wanita yang ketiga ini tetap mengangkat tangan, tetap menyembah gitu. Jadi seperti itu. Semuanya wanita ketiga. Waduh, di sini jawabannya wanita ketiga. Oh, ada yang jawab semua. Oke, mantap. Ada yang bilang kedua, mantap. Tidak ada yang jawab ke satu ya. Jadi berarti orang yang banyak nangis belum tentu yang paling dekat sama Tuhan ya. Saya bukan menyindir Nita ya, karena Nita ini suka nangis. Jadi kita selalu menganggap bahwa wanita yang paling dekat sama Tuhan rata-rata adalah yang nomor 1 atau 2. Tetapi sebetulnya wanita yang sangat istimewa. Jadi waktu saya dapat cerita ini, ada kelanjutannya, saya hampir lupa. Tuhan itu terus tanya, menurut kalian siapakah di antara 3 wanita ini yang paling dekat dengan hatiku? Menurut kalian siapakah 3 wanita ini yang paling berkenan kepadaku? Kita akan menganggap wanita pertama atau wanita kedua. Karena wanita kedua ngobrol, wah kelihatannya berkenan dekat banget. Tetapi ternyata Tuhan berkata, wanita yang nomor 3. Ini sebuah cerita ya, tidak dari Alkitab. Wanita yang nomor 3. Kenapa? Karena wanita yang pertama itu nangis-nangis minta tolong. Nah, ini banyak tipikal dari saudara dan saya ya. Wanita yang kedua itu kelihatannya ngobrol, tetapi seperti Marta. Seperti Marta ngobrol, banyak nanya, banyak istilahnya, Tuhan kenapa sih kok kayak gini, kayak gini. Jadi banyak pakai rasio. Tetapi wanita yang ketiga, walaupun dia dipalingin muka, walaupun dia diignore, walaupun dia tidak dijawab, walaupun doanya tidak diindahkan, walaupun tangisannya sepertinya tidak didengar, tapi dia tetap mencintai Tuhan. Tuhan bilang, inilah wanita, inilah orang yang paling berkenan di hatiku. Saudara, apa kategori benar di hadapan Tuhan? Itu cuma Tuhan yang tahu. Ada seorang mentor saya itu bilang begini, kualitas kita sesungguhnya itu akan kelihatan saat kita sendirian. Saya ulangi, kualitas kita yang sesungguhnya itu akan kelihatan saat kita sendirian. Saat kita sendirian di kamar, disitulah akan kelihatan apa adanya kita. Saat kita sendirian dengan hati kita sendiri, itulah apa adanya kita. Kita bisa di depan orang, haleluya, shalom. Tapi di hati kita, kita bisa menghujat Tuhan. Kita bisa ngomel sama Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang jahat di dalam hati kita. Kualitas kebenaran kita akan terlihat sebetulnya ketika kita dalam posisi sendirian. Arti sendirian itu termasuk ketika saudara feel lonely, ketika saudara merasa doa saudara tidak dijawab, pertolongan tidak ada, benar-benar terasing. Disitulah akan kelihatan kualitas saudara sesungguhnya. Seperti perempuan yang ketiga, ketika doanya nggak dijawab, ketika Tuhan seperti memalingkan muka, tapi dia betul-betul sekalipun merasa tidak ada pertolongan, merasa sendiri, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Inilah kualitas hidup benar di hadapan Tuhan. Saya merumuskan ada 2 bagian.
Yang pertama, saudara dengar baik-baik. Saya bersyukur kita punya Tuhan. Tuhan yang suka sekali menyelamatkan. Dan cara Tuhan menyelamatkan, dia tidak terbatas oleh apapun juga. Dia tidak terbatas oleh keadaan. Dia tidak terbatas pada hukum matematika. Dia tidak terbatas pada pola pikir dunia. Dia tidak terbatas pada apapun. Tidak terbatas pada musim. Tidak terbatas pada cuaca. Sekalipun kering, Tuhan bisa tetap membuat kita menerima panen. Sekalipun tidak ada hujan, Tuhan bisa membuat ladang kita bertumbuh. Sekalipun tidak ada perahu, Tuhan bisa pakai kotak untuk menyelamatkan kita. Sekalipun Tuhan melihat tidak ada layar, Tuhan sendiri yang akan mengendalikan arah angin. Sekalipun tidak ada kemudi, Tuhanlah yang akan mengarahkan sampai kepada tujuan. Dengarkan, mungkin saudara bahkan hari ini tidak punya perahu. Mungkin saudara hari ini perahumu sedang hancur. Atau mungkin saudara seperti saya bilang, bahkan perahu pun, kayu untuk bikin perahu pun nggak ada. Tuhan bisa bikin alat apapun untuk menyelamatkan saudara. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dengarkan baik-baik, itu pesan Tuhan pagi ini. Bagian yang kedua yang terpenting. Siapakah orang-orang yang akan menerima perlakuan istimewa penyelamatan ini? Orang yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bagian Tuhan melakukan penyelamatan. Bagian Tuhan melakukan mujizat. Bagian Tuhan menyeberangkan saudara dan saya. Bagian Tuhan melindungi kita dari banjir. Bagian Tuhan melindungi kita dari air bah dan badai. Bagian saudara dan saya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Satu kali ada sebuah perkataan Mother Teresa yang bagus banget. Dia bilang begini, kalau kamu sudah berbuat baik, tapi kamu tetap disalah mengerti orang, tetaplah berbuat baik. Kalau kamu ini sudah sabar, tapi tetap disakitin orang, tetaplah sabar. Kalau kamu ini sudah mengalah, tapi orang tetap mengambil keuntungan dari kamu, tetaplah mengalah. Kamu sudah memberikan pipi kirimu, tapi orang tetap tampar pipi kanan, tetaplah juga berikan pipi kiri. Sebab apa, kata Mother Teresa? Karena pada akhirnya urusannya bukan antara kamu dengan mereka. Urusannya adalah kamu dengan Tuhan. Tetaplah hidup benar. Saudara, ada sebuah perkataan juga yang beberapa hari yang lalu saya kaget melihat kata-kata ini saya baca. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hati-hatilah. Berhati-hatilah sama orang yang diem pada waktu dia diperlakukan dengan semena-mena. Dengar baik-baik. Berhati-hatilah pada orang yang kelihatannya, yang diam bukan kelihatan. Berhati-hatilah pada orang yang diam saat dia diperlakukan semena-mena. Sebab dia diam. Tapi Tuhannya tidak. Amin. Tetaplah hidup benar. Tuhan tidak pernah tutup mata. Bagian saudara, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tetaplah jujur, walaupun yang lain tidak jujur. Tetaplah menyembah, walaupun Tuhan memalingkan muka. Tetaplah mengasihi Tuhan, walaupun dia sepertinya belum menjawab doa. Tetaplah setia, walaupun belum melihat pintu terbuka. Tetaplah hidup benar. Kenapa? Tuhan tidak pernah tutup mata. Tetaplah sabar dan mengalah, walaupun orang itu terus bikin ulah. Ingat, hati-hati justru sama orang yang diam.
pada saat dia diperlakukan semena-mena. Karena dia memang dia, tapi Tuhannya tidak. Tetaplah percaya Tuhan saudara dan Tuhan kita semua tidak akan diam. Amin. Kalaupun kita diperlakukan dengan tidak adil, tetaplah hidup benar. Seperti Nuh, waktunya akan tiba. Tuhan tidak butuh perahu untuk menyelamatkan Anda. Tuhan bilang, aku mendapati Nuh hidup benar di antara orang sejaman. Saya berdoa, Anda tetap hidup benar. Tuhanmu tidak pernah diam. Yuk, kita siapkan hati, mengangkat roti. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Amin. Lagu ini pas banget ya buat kita semua pagi ini. Percaya walaupun Tuhan memalingkan muka, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk bagaimana Tuhan memandang saudara pagi ini. Kita seringkali merasa benar. Kita bilang kita udah pelayanan. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Pasti kita udah sikapnya tidak benar loh. Biar pagi ini kita diingatkan kembali. Yuk kita tetap hidup benar. Ingat